Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Saudara kalian, kita kembali jumpa untuk menambah satu kompetensi lagi, yaitu mengembangkan rencana bisnis. Kalian sudah kompeten bagaimana membangun atau mengidentifikasi ide-ide, kemudian kompeten membuat konsep bisnisnya, dan sudah menganalisa kelayakan usahanya. Dan apabila layak, maka kita lanjutkan dengan bagaimana mengembangkan rencana bisnis. Langkah pertama, perhatikan, identifikasi prinsip-prinsip dan pemangku kepentingan rencana bisnis. Yang pertama adalah prinsip-prinsip rencana bisnis, yaitu produk yang berkualitas. Yang kedua, kenali industri dan pesaing Anda. Ketiga, promosikan produk dan layanan Anda. Bangun staf yang luar biasa. Memahami struktur dan desain organisasi. Gunakan modal dan arus kas dengan bijaksana. Memahami prinsip dasar akuntansi dan keuangan. Dan yang tidak kalah penting adalah hormati pelanggan Anda. Saudara sekalian, bagaimana alasan menulis rencana bisnis? Pertama, sebenarnya adalah sebagai fondasi membangun bisnis. Jadi dalam bisnis ini bukan hanya pertumbuhan yang kita cari, tetapi fondasi yang kuat supaya bisnis kita menjadi kuat. Kemudian alasan berikutnya adalah alasan internal. Ini akan memaksa tim pendiri untuk secara sistematis memikirkan setiap aspek usaha baru mereka. Alasan eksternal, mengkomunikasikan manfaat usaha baru keluar, seperti investor dan bankir misalnya. Berikut adalah langkah-langkah mengembangkan rencana bisnis atau business plan. Yang pertama, identifikasi prinsip-prinsip dan pemangku kepentingan rencana bisnis. Yang kedua, menyusun deskripsi usaha. Yang ketiga, melakukan analisa pemasaran. Yang keempat, analisa operasional. Yang kelima, analisa peluang pasar dan pesaing. Yang keenam, melakukan analisis keuangan. Dan yang ketujuh adalah analisis SWOT. Saudara kalian, kita akan lakukan satu demi satu di sini sampai kalian semua kompeten. Langkah pertama adalah identifikasi prinsip-prinsip dan pemangku kepentingan rencana bisnis. Prinsip-prinsip rencana bisnis sudah kita bahas tadi. Dan kedua adalah pemangku kepentingan dari rencana bisnis. Yang pertama adalah a firm employee atau karyawan yang mencari artikulasi visi dan rencana ke depan. Dan prioritas dan tujuan bisnis. Yang kedua adalah investor atau pemangku kepentingan lain yang mencari kelayakan ide bisnis, lingkungan kompetensi bisnis, mengungkapkan semua batasan sumber daya yang harus dipenuhi bisnis sebelum siap untuk memulai menghasilkan pendapatan. Baik, langkah kedua kita adalah menyusun deskripsi usaha, yaitu kita identifikasi data perusahaan, data pengusaha, struktur organisasi, dan alasan memilih bisnis. Baik, mari kita mulai latihan menyusun rencana bisnis. Sesuai dengan contoh yang lalu, konsep bisnisnya adalah mendesain jaminan keamanan pangan online. Pertama adalah deskripsi usaha, berisi data perusahaan, ada nama usaha, tempat bisnis usaha, dan bentuk usaha. Saya kira tidak masalah. Khusus untuk bentuk usaha, ini adalah SBU dari LPPM Stain. Kemudian data pengusaha, nama, tempat lahir, pendidikan, tidak ada masalah. Kualifikasi profesi, ini profesi yang mendukung jasa mendesain jaminan keamanan pangan tadi, yaitu Lead Inspector for Food. Sedangkan struktur organisasi ada 3. Yang pertama pimpinan perusahaan, bagian operasi, bagian jaminan mutu. Di sini ada contoh tanggung jawabnya maupun tugasnya ketiga dari struktur ini. Dan yang keempat adalah alasan pemilihan bisnis. Di sini karena tuntutan kebutuhan pelaku usaha bagaimana memproduksi makanan yang aman, dan tuntutan konsumen bagaimana memilih produsen yang produk makanannya aman.
Baik, langkah ketiga adalah melakukan analisa pemasaran. Istilah yang populer adalah the 4 P's of marketing untuk usaha baru, jadi produk, place, price, dan promosi. Kita langsung analisa pemasaran, sekaligus latihan di sini. Untuk 4P tadi produk ya. Jadi produknya adalah jasa mendesain jaminan keamanan pangan atau GMP atau Good Manufacturing Practice online. Lokasi seluruh Indonesia karena online, harga 20 juta per unit. Kemudian promosi online dan memanfaatkan jaringan asosiasi industri pariwisata, restoran, kafe, industri pangan, dan retail pangan. Baik, langkah keempat adalah melakukan analisa operasional. Ada dua, yaitu desain produk dan proses produksi. Dan mari kita mulai untuk analisa operasionalnya. Yang pertama, desain produk. Nama produk jasa, yaitu jasa mendesain jaminan keamanan pangan tadi, GMP atau Good Manufacturing Practice online. Karakteristik produk atau jasa merupakan sistem jaminan mutu keamanan pangan untuk produksi pangan, catering, produksi makanan olahan, restoran, kafe, secara online yang memberikan jaminan mutu keamanan pangan hingga ke tangan konsumen sesuai peraturan Badan POM dan Kemenkes. Kemudian manfaat produk, memberikan jaminan keamanan pangan produknya, dan memberikan alat untuk mempromosikan produknya. Yang kedua, proses produksi adalah pertama gap assessment klien, apa mereka kekurangannya, kemudian mendesain sistem jaminan mutunya, kemudian kita lakukan pelatihan, bimbingan penerapan, audit internal, dan bimbingan perbaikan. Itu analisa operasionalnya. Kemudian berikutnya adalah langkah kelima, melakukan analisa peluang pasar dan pesaing. Yaitu ada dua, yaitu analisis peluang pasar dan kemudian tingkat persaingannya. Mari kita lihat langsung analisis peluang pasar dan pesaing ini dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. Yang pertama analisis peluang pasar, bahwa seperti di dalam analisa kelayakan usaha kemarin, bahwa potensinya bisnisnya ada tinggi untuk restoran, industri pangan, kafe, retail pangan, catering, dan logistik pangan. Sedangkan tingkat persaingannya dinilai dalam analisa kelayakan usaha adalah persaingan sedang. Kita sampai pada langkah ke-6, melakukan analisis keuangan. Analisis keuangan adalah proses mengevaluasi bisnis, proyek, anggaran, dan entitas terkait keuangan lainnya untuk menentukan kinerja dan kesesuaiannya. Biasanya, analisis keuangan digunakan untuk menganalisis apakah suatu entitas stabil, pelarut, cukup cair, atau cukup menguntungkan untuk menjamin investasi moneter. Ada dua hal, yaitu yang pertama adalah analisa biaya usaha, kemudian yang kedua adalah penerimaan, pendapatan, dan RC rasio usaha. Baik, kita lanjutkan dengan analisis keuangan. Ini dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan, pendapatan, dan RC rasio usaha. Yang A, analisa biaya usaha, terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lain-lain per bulan. Dari sini kita lihat di sana bahwa uraiannya adalah, karena ini adalah jasa, biaya tetapnya adalah komputer, modem, printer, bisa dilihat harga-harganya di sana. Yang totalnya adalah 13 juta, sedangkan penyusutannya 216.657. Kemudian biaya variabel, di sana ada bahan baku yang terdiri dari standar keamanan pangan, modul pembelajaran, standar kompetensi, kemudian bahan pendukung ada pulsa, aplikasi, kertas, tinta, printer, dan tenaga kerja. Dari total di sini yang paling signifikan adalah untuk biaya tenaga kerja, jumlahnya 1 bulan 20 juta dan 1 tahunnya 240 juta rupiah, sehingga total biaya variabel adalah 251 juta 340 ribu rupiah dan biaya per bulannya menjadi 20 juta 445 ribu rupiah. Sedangkan biaya lain-lain seperti transportasi, promosi, dan listrik ini jumlahnya adalah 1,5 juta rupiah. Kemudian penerimaan.
pendapatan dan rasio usaha. Di sana jumlah produk atau layanan per bulan adalah 5 layanan ditargetkan. Harga per unitnya adalah 20 juta sehingga per bulannya 100 juta. Dan sehingga penerimaan per hari adalah 5 juta rupiah. Sehingga totalnya adalah penerimaan adalah 100 juta rupiah per bulan. Dengan demikian pendapatan atau laba per bulan, total revenue dikurangi total cost menjadi 77 juta 121 666. Langkah ketujuh adalah melakukan analisa SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Bagaimana arah rekomendasinya? Jika S lebih besar dari W dan O lebih besar dari T, maka strateginya adalah perluasan. Kemudian jika S lebih kecil dari W, O lebih kecil dari T, maka strategi rekomendasinya adalah konsolidasi. Baik, mari kita lanjutkan dengan analisa SWOT dari lanjutan analisa dari rencana bisnis ini. Analisa SWOT ini dilakukan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Jadi yang pertama, strength. Produk jasa cepat untuk disiapkan, ini strength-nya. Yang kedua, harga terjangkau, menggunakan daring atau dalam jaringan, dan kualitas terjamin. Weakness-nya, tenaga terbatas, manajemen masih sederhana, reliabilitas lead inspektor atau fasilitator karena baru 1 orang. Opportunities, pertumbuhan industri rumah tangga makanan online, unit catering, restoran, kafe, retail, pangan segar masih sedang membooming. Kemudian logistik delivery online ini juga membooming sehingga biaya logistik diharapkan menjadi tidak terlalu mahal. Kemudian threat, munculnya pesaing baru. Baik, itu adalah analisa SWOT-nya. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Strategi untuk strengthness dan opportunity atau SO segera dibuat model bisnis dan realisasi bisnisnya. Yang kedua, strategi weakness dan opportunity segera tambah tim dan pelatihan produksi atau pelayanan jasanya. Strategi strengthness dan threat, tingkatkan jaminan mutu. Strategi untuk weakness dan threat, kaji ulang dan perbaikan berlanjut. Baik, kita masuk kepada tugas 3 dari kewirausahaan 1 ini. Buatlah rencana bisnis dari konsep bisnis yang telah Anda analisa kelayakannya dan layak. Gunakan formulir ini. Baik, setelah saudara sekalian sudah kompeten membuat rencana bisnis, sekarang saatnya saudara menyampaikan bagaimana mengembangkan rencana bisnis ini. Dalam rekaman video 2-5 menit, gunakan slide ini, yaitu mind map mengenai mengembangkan rencana bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat.